warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Novitasari, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas C semester 1. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Pemerintahan dengan materi atau yang saya akan bahas yaitu tentang masalah pemerintahan di Indonesia, yaitu di bidang perekonomian. Dikutip dari laman kompas.com dengan penulis yaitu Sinafika Giska pada tanggal 24 Januari 2020. Baik, masalah ekonomi cukup kompleks, terlebih dalam lingkup ekonomi makro yang harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah. Adapun Eyang Ahman dalam buku Ekonomi dan Akuntansi tahun 2007 mengatakan pada negara berkembang terdapat beberapa masalah umum dalam pembangunan ekonomi. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan adapun pengangguran. Namun dengan seiring perkembangan negara, Indonesia terus menghadapi permasalahan lain di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain yaitu ada masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau ketidakmampuan ekonomi sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatannya pun rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, yaitu ada rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu, karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah. Untuk mengatasinya, beberapa program sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti yaitu program Impres Desa Tertinggal, serta pemberian kredit berupa kredit usaha kecil, kredit modal kerja permanen, raskin, BLT atau bantuan langsung tunai, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada masalah keterbelakangan. Terdapat masalah keterbelakangan yaitu antara lain yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya. Kemudian ada rendahnya pelayanan kesehatan, kemudian kurangnya fasilitas umum, kemudian ada rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat, kemudian ada rendahnya tingkat keterampilan, kemudian ada rendahnya pendidikan formal, kemudian ada kurangnya modal, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, terus pertukaran ahli, transfer teknologi, dan dari negara-negara maju, dan masih banyak lagi yang termasuk dalam upaya peningkatan kualitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Kita ketahui pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa mendapatkannya. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kenapa? Karena ini dampak dari pengangguran adalah kemiskinan itu sendiri. Kemudian yaitu ada masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi penting dalam pembangunan negara. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis yaitu sebagai berikut, yaitu menyediakan lowongan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, terus yang terakhir yaitu ada memperbaiki pendapatan, menyediakan lowongan kerja. Nah, dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah produk yang terus meningkat. Untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin besar,
ketersediaan lowongan kerja yang cukup harus dibuat dari tahun ke tahun. Nah, kenaikan taraf kemakmuran rakyat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan juga pendapatan nasional. Kenaikan kesempatan kerja juga dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dengan kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran berkurang, maka pendapatan nasional dan pendapatan per kapita pun turut meningkat. Selanjutnya yaitu memperbaiki pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi akan menimbulkan efek buruk terhadap pemerataan pembagian pendapatan. Pendapatan pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, sehingga menurunkan upah golongan pendapatan rendah. Sebaliknya, kesempatan kerja tinggi, maka tuntutan kenaikan upah semakin tinggi diperoleh. Yang selanjutnya yaitu ada masalah kekurangan modal. Kekurangan modal adalah ciri penting setiap negara yang melalui proses pembangunan. Nah, kekurangan modal biasanya disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga tabungan dan tingkat pembentukan modal pun sedikit. Cara mengatasinya yaitu melalui peningkatan kualitas SDM atau yang biasa disebut yaitu sumber daya manusia, atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Selanjutnya yaitu ada masalah inflasi. Nah, masalah inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Dikatakan wajar selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat, dan masih bisa dikendalikan pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika sudah melebihi 2 digit dan berlangsung dalam jangka yang panjang. Selain itu, inflasi tinggi dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, terus mengganggu stabilitas ekonomi dan memperburuk distribusi pendapatan. Berdasarkan sumber dan penyebab, inflasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada inflasi tarikan pemerintah, ada inflasi desakan biaya, dan ada yang terakhir yaitu inflasi impor. Untuk inflasi tarikan pemerintah, inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Kesempatan kerja tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan menimbulkan pengeluaran yang berlebihan. Pengeluaran berlebihan maka menyebabkan inflasi selain dalam masih perekonomian berkembang pesat. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Yang selanjutnya yaitu ada inflasi desakan biaya. Terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Jika perusahaan yang menghadapi permintaan yang bertambah, maka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah tinggi, sehingga biaya pekerja baru yang mendapatkan tawaran pembayaran itu tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu ada inflasi impor. Inflasi ini akan terjadi jika barang impor yang mengalami kenaikan harga dan memiliki peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kebijakan Indonesia. Nah, kebijakan Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada
percepatan infrastruktur, kemudian ada perkembangan sektor ekonomi potensial, selanjutnya yaitu ada perkembangan sektor pertanian, kemudian yang terakhir yaitu ada perkembangan sektor pariwisata. Baik, yang pertama yaitu ada percepatan infrastruktur. Nah, peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut juga dilakukan melalui yaitu yang pertama peningkatan kualitas jalan kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu mengoptimalkan atau optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Kemudian ada pengembangan dan pemberdayaan BUMDes, dan yang terakhir yaitu perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan sektor ekonomi potensial. Nah, di sini yaitu membahas tentang mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah, berbagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Kemudian selanjutnya yaitu ada perkembangan sektor industri. Nah, di sini dibagi yaitu yang pertama ada meningkatkan kapasitas SDM atau sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri. Yang kedua yaitu ada peningkatan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi atau IKM ke perekonomian digital melalui perkembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan sektor pertanian. Nah, perkembangan sektor pertanian ini difokuskan pada upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian itu sendiri. Kemudian yaitu memperkuat kelembagaan pertanian melalui pengembangan corporate farming sehingga agroindustri dan agrobisnis pun itu berkembang. Dan yang terakhir yaitu ada perkembangan sektor pariwisata. Nah, perkembangan sektor pariwisata sendiri bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, kemudian ada akses, ada amenitas sebagai quick wins. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya yang lainnya. Kemudian yaitu ada penguatan branding dan promosi wisata di daerah juga terus dioptimalkan dengan menggunakan teknologi e-commerce. Namun dengan keadaan yang sekarang atau ada pandemi dari COVID-19, dari virus COVID-19, maka Indonesia mengalami yaitu krisis ekonomi, baik di bidang makanan atau kuliner, di bidang pakaian atau fashion. Pendapatan mereka pun sangat turun. Nah, mereka melakukan penjualan dengan melalui media sosial dengan berharap ekonomi mereka pun menjadi kembali pulih, tetapi tidak sepenuhnya pulih.
Dan banyak pula karena akibat COVID-19 pun banyak orang dipecat dari pekerjaannya dan mereka tidak bisa membiayai keluarga mereka, dan kemudian mereka pun dengan akhirnya berpisah atau bercerai gara-gara pandemi tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya atau penjelasan tentang masalah pemerintahan di Indonesia di bidang perekonomian. Selamat sore, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.